Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam waktu yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah menyertai istirahat kita sepanjang malam dan pagi hari ini berkat Tuhan telah disediakan bagi kita untuk merenungkan firman-Nya agar kita mendapatkan kekuatan, peneguhan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Amin. Terima kasih Bapa di surga, apabila kami boleh mendengar sebuah ayat firman Tuhan yang maknanya luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan memberikan kepada yang diutusnya roh yang tidak terbatas. Marilah pada pagi hari ini Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam dari apa yang dapat kami baca dan dengar, agar kami mengerti arti firman-Mu ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, kiranya Roh Allah sendiri yang akan menyatakan kekekalan dan kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dengan tema firman Allah yang kekal tanpa batas. Apabila kita dapat melihat dan mendengar berbagai-bagai konten yang dibuat oleh seorang, baik melalui TikTok, Instagram, YouTube atau apapun juga, ada banyak yang berguna, tapi ada juga yang tidak berguna. Ada yang penting dan bermanfaat bagi kita, tetapi ada juga yang tidak penting, bahkan sebuah berita yang hoax. Tetapi salah satu hal yang penting telah diungkapkan oleh Shirley Juanda, yaitu Gubernur Maluku Utara. Dia mengakui bahwa sebelum suaminya meninggal, dia adalah sebagai ibu rumah tangga biasa. Tetapi ketika suaminya meninggal, ia dipilih oleh masyarakat dan dia harus terjun sebagai gubernur di Maluku Utara. Namun ia menyaksikan segala kemampuannya untuk menjadi seorang gubernur semata-mata adalah dari Tuhan sendiri. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang membawa perkembangan di Maluku Utara. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, sehingga kenaikannya mencapai 21% di tahun 2025. Itu adalah hal yang di luar batas kemampuannya. Berbicara tentang sesuatu yang tidak terbatas adalah mengenai Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, yang diutusnya adalah Yesus, maksudnya dalam hal ini diberikan kepadanya roh yang tidak terbatas. Jadi di dalam Yesus ada roh yang membuat dia tidak berhenti berbicara tentang firman dan kebenaran yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Hal ini telah dinubuatkan
di dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai nubuat yang pertama yang diucapkan Allah sendiri, bahwa Dia akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, pada waktu itu Hawa. Dan sejak saat itu sampai berabad-abad kemudian dan hingga sekarang ini, berita tentang Yesus tidak pernah dapat dihentikan. Ia tidak mengarang buku, tetapi ribuan orang mengarang buku tentang Yesus. Yesus tidak menciptakan sebuah lagu pun tentang dirinya, tetapi banyak pencipta lagu menciptakan lagu dan memuji Dia sampai jutaan lagu yang menjadi pujian bagi namanya. Yesus juga tidak pernah membuat sebuah konten pun, namun sekarang kita dapat menyaksikan jutaan konten berbicara tentang Yesus. Memang Yesus adalah senantiasa menjadi suatu pokok pembahasan, diskusi, dialog, perbantahan, penyiaran, karena Yesus itu adalah kebenaran yang diutus Allah ke dalam dunia ini, dan ada roh yang tidak terbatas, yang tidak pernah bisa dihentikan atau dibasmi oleh siapapun. Sekalipun ada begitu banyak pembencinya, orang-orang yang masih menolak, akan tetapi berita tentang Yesus itu akan terus disiarkan oleh siapa saja. Seperti halnya yang saudara dapat dengarkan setiap hari melalui renungan Blessing Morning. Setiap orang-orang yang diutus Tuhan diberikan roh yang tidak terbatas, sehingga masing-masing mendapatkan wahyu baru dari roh yang tidak terbatas itu. Saya sendiri ketika mendengar firman Yohanes 3 ayat 34 ini menjadi tercengang bahwa orang-orang yang diutus Allah itu diberi roh yang tidak terbatas, sehingga dengan demikian firman yang terdapat di dalam kitab suci kita itu terus disiarkan tentang berbagai hal dalam hidup manusia, tentang segala sesuatu dalam bahkan kekekalan yang belum pernah kita mengerti, tentang zaman ke zaman. Semuanya dapat diberitakan melalui ayat-ayat firman Tuhan dan diuraikan oleh roh yang tanpa batas itu melalui hamba-hambanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah senantiasa berkat Tuhan, renungan Blessing Morning setiap hari, karena itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan bagi manusia yang seringkali kami tidak sadari, akan tetapi begitu besar rahmat Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu yang selalu akan mengingatkan kami, menguatkan kami, menasehati kami, menerangi jalan kami melalui firman Tuhan, firman yang kekal, tak pernah habis dan tidak terbantahkan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Kiranya berkat, rahmat, kekuatan, penghiburan dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa terpancar di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, kiranya kuasa kebangkitan ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin.